Oke guys, kali ini kita akan mengomentar beritanya akan bahas tentang aparat dari Indonesia yang menjadi tentara bayaran di negara Rusia. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan kita kembali ke informasi terkait dengan seorang anggota BRIMOB Tuh ya, Polda dari Aceh yang Brimob meninggalkan tuh. tugas negara dan bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran. Apakah ini sekedar pilihan individu atau justru alarm serius bagi kedaulatan dan sistem pengawasan negara? Untuk mengulasnya kita langsung bergabung bersama Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasari. Bu Ida, apa kabar? Kabar baik, Baik, selamat malam selamat Mas malam Bu Ida. Iqbal. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bu Ida, kasus Brimob Aceh bergabung dengan militer Rusia terjadi lagi setelah ia meninggalkan tugas selama berhari-hari, tercatat Desember 2025 ya. Jadi bagaimana Anda menilai sistem pengawasan dari internal Polri, Bu Ida? Ya, terima kasih saya juga menyoroti itu. Polri itu sudah mengatur yang namanya dengan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2022, yaitu tentang pengawasan melekat. Nah, siapa sebenarnya yang berperan di dalam pengawasan melekat itu? Ya atasan langsung. Atasan langsungnya siapa ya di situ? Ada Danton, Danki kalau dia Brimob ya. Kalau di staf sih ya atasannya dia secara langsung. Harusnya mereka sudah bisa mendeteksi pada saat seminggu tidak bisa hadir, ya sudah Hmm, dilakukan pencarian kepada yang bersangkutan. tuh ya. Jadi kurang Apalagi anggota pengawasan tuh ya. Brimob, Brimob itu sangat rigid disiplinnya. Artinya ada tahapan-tahapan yang harusnya sudah dilakukan oleh rekan-rekan di sana di Aceh ya. Nah, memang di dalam peraturan Hmm, Kapolri pengawasan melekat tersebut memang tidak diatur bagaimana tahapan-tahapan melakukan tahapan-tahapan pengawasan melekat itu. Hanya dilakukan ditentukan ya secara umum saja. Nah, ini menjadi alarm bagi anggota Polri lainnya. Itu yang dari segi waskatnya. Sebenarnya dia itu masih bribda, ya kan? Artinya bribda itu dia baru menjadi anggota polisi, kontraknya dia di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah minimal 10 tahun. tuh Kalau ya kemudian dia perjanjiannya. meninggalkan dinas, kemudian dia pecat, artinya dia harus mengembalikan berapa biaya yang sudah dikeluarkan polisi ini untuk mendidik dia. Nah, itu Hmm, konsekuensinya seperti tuh itu. ya. Jadi Indonesia tuh kan tadi melatih atau apa ya, ngebuat ini ya, orang tuh yang awalnya nggak bisa jadi bisa. Itu pasti butuh biaya. Ya, yang awalnya nggak pandai, misalnya megang senjata, ada pelatihan khusus dan sebagainya. Itu pasti butuh biaya. Makanya kan ada kontraknya untuk mengabdi minimal berapa tahun dulu untuk sebagai ini ya, ganti rugi ketika dia itu melatih orang tersebut. Gitu. Kalau misalnya orang itu tiba-tiba keluar atau mengingkari janjinya, pasti ada perjanjian yang harus dibayar gitu ya sebagai ganti pelatihan gitu dari orang tersebut ya sampai ini ke luar negeri gitu untuk kayak apa ya belot gitu cuma cuma ini nggak belot ya lebih karena mungkin dia ini mencari pekerjaan yang lebih layak dibandingkan di Indonesia gitu jadi talent di Indonesia itu mungkin tidak puas ketika berada di kepolisian makanya sampai ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran di Rusia gitu mungkin gajinya lebih tinggi gitu atau mungkin situasi lebih layak dan sebagainya sehingga bukannya menetap di Indonesia sebagai tadi ya udah punya kewajiban tapi malah keluar mencari pekerjaan di luar negeri sebagai tentara bayaran. Harus 10 tahun mengabdi. Nih, Duh. secara internal seperti itu yang harus diwaspadai. Dan jangan sampai lolosnya dia itu menjadi apa namanya? Inspirasi Teman-teman yang tuh ya. lainnya, orang Brimob lainnya kemudian bertanya, "Wah, berarti ini bisa nih gua nih, bisa ke sana nih." Hmm. Begitu. Ya, Karena Bu memang Ida itu pertanyaan selanjutnya ya Bu, karena kalau kita melihat langkahnya Bribda Rio nih, gebrakannya ya istilahnya itu terkesan mau flexing gitu ya. Dia pamer gajinya mendapatkan 42 Hmm. juta setiap ya, bulan, kemudian Bukan. pangkatnya langsung ya. letda. Nah, Anda menilai motifnya Bribda Rio ini apa sih Bu? Saya pikir, saya tidak tahu motifnya ya, tapi kalau kemudian dia mendaftar, artinya dia sudah tahu bahwa gajinya sebesar itu. Tuh ya. Oh, kalau dia anggota Brimob dengan pangkat Bribda, dia tidak mungkin mendapatkan itu. Tapi jangan salah bahwa pada saat dia menjadi anggota Polri, pertama kali masuk, sudah disampaikan bahwa gajinya itu seperti ini. Nah, dia Hmm. mendaftar
dari sekian ribu orang dan dia terpilih untuk menjadi anggota Polri. Ini juga harus diwaspadai juga. Hmm. Pada saat rekrutmen, bagaimana rekrutmen yang dilakukan di sana juga, ini menjadi perhatian juga. Hmm. Di samping Waskat kan ini baru Bribda loh, ini Bribda. Bribda itu belum 4 tahun jadi anggota Polri. Oke. Ini. Kemudian Artinya apa? Ini kalau kita melihat pelanggaran yang dilakukan cukup berat, tapi ternyata ini bukan pertama kali. Sebelumnya ya, pernah tersangkut kasus pelanggaran etik. Kalau tidak salah tadi disebutkan KDRT, ya, ada yang juga menyebut perselingkuhan dan juga nikah siri. Nah, kalau melihat rangkaian tersebut hingga Berarti sekarang udah akhirnya bermasalah tuh ya bergabung dengan orangnya. militer asing, apakah Anda menilai sanksi PTDH saja sudah cukup untuk membuat mungkin peringatan bagi personil lain yang amit-amit mungkin akan melakukan hal serupa, atau harus ada yang lebih berat? ya. Kalau kemudian dia sebenarnya pada saat yang awal, kalau dia itu terbukti KDRT itu pidananya sudah bisa dapat, gitu loh. Hmm. Apalagi yang istrinya melaporkan kepada institusi Polri, maka pidananya dapat. Nah, kalau saya melihatnya adalah kalau sudah pangkat Bribda sudah melakukan tindak pidana, ya sudah tidak layak dia menjadi anggota Polri itu. Mungkin dia merasa seperti itu, Ya, ya, sehingga dia lebih memilih untuk pergi ke sana, ke ya, ya. ke luar Melarikan dengan diri. gaji yang lebih besar dan itu iming-imingan dari iming-imingan dari luar sana bahwa gajiku lebih besar loh kalau kamu bergabung. Nah, itu. Dan Gitu ya. Jadi mungkin udah melanggar peraturan, menghindari hukum gitu kan, gara-gara tadi yang kasus KDRT sama tadi ya, mungkin bisa menginspirasi teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Karena tadi ya mungkin gaji lebih tinggi gitu ya, terus mereka diperlakukan lebih layak dan sebagainya, sehingga membuat orang lain tuh mungkin iri juga. Jadi hukumannya tuh benar-benar harus diterapkan supaya nggak ada pola yang berulang gitu. Bayangin kalau misalnya oh udah susah dilatih bertahun-tahun gitu, udah dikasih pendidikan, udah keluar biaya, tapi tiba-tiba bisa kabur begitu saja ke luar negeri gitu ya. Jadi kayak nggak apa ya, nggak terikat oleh hukum di Indonesia. Kayak soalnya di Indonesia tuh direndahkan gitu ya sama orang ini gitu. Karena tadi kan hukum yang nggak bisa mengikat, terus bisa melanggar peraturan, berlaku seenaknya dan sebagainya. Makanya harus diterapkan pengawasan yang lebih ketat untuk para aparat ya, khususnya kepolisian ini gitu. belum memahami betul mengenai kalau seseorang sudah bergabung dengan tentara asing sebagai warga Hmm. negara Indonesia, apakah dia kembali, kemudian dia bisa dipidana atau kemudian kehilangan kewarganegaraannya mungkin Itu dari ya. sisi yang lain dia bisa mendapatkan itu. Tapi ini saya belum paham betul, tetapi dari Kompolnas, peran Kompolnas itu sendiri ini menjadi alarm bagi bagi Polri. Ayo waskatnya dikuatkan gitu loh kepada anggotanya. Setiap pimpinannya, setiap komandannya yang punya anak buah mereka tidak masuk seminggu, 2 minggu Betul sudah ya. dicari sampai ketemu gitu. Saya melihatnya Jangan sampai seperti itu. terlambat begitu Kami ya Bu peran Ida ya. kami Kalau sudah mengingat ada indikasi yang mencurigakan sebaiknya segera diproses. Nah, kalau pernyataan dari Menkumham sih sebenarnya kalau bergabung menjadi anggota militer asing tanpa izin dari Presiden RI, kewarganegaraan Indonesia dapat otomatis hilang berdasarkan ketentuan UU Kewarganegaraan. Itu ya. Artinya status Membelot WNI-nya tuh ya. terancam dicabut. Nah, kalau Anda menilai, kita menjahit ya Bu ya, Ya, gitu sangat penting sekali karena untuk bergabung ke suatu apa ya, apalagi tentara asing ya, itu pasti kan ada persyaratannya gitu, nggak tiba-tiba, oh kamu mau ikut langsung dibawa atau langsung daftar begitu saja. Harus butuh kayak diplomatiknya ada lah gitu. Jadi nggak semerta-merta kita bisa ngirim pasukan tuh untuk misalnya membantu negara lain karena kalau misalnya kita tidak memutuskan hubungan berarti Indonesia mungkin terlibat dengan negara Rusia. Nanti kalau misalnya kita udah terlibat gitu berarti kita posisinya tuh udah nggak netral lagi dengan negara-negara lainnya. Jadi kita emang menjadi pro Rusia gitu. Itu akan sangat berbahaya di dunia internasional. Apalagi kita masih berhubungan dengan Amerika. Nanti tiba-tiba kalau kita udah ngambil kubu gitu, udah nggak netral lagi, berarti nanti kita harus menghadapi kekuatan asing yang beroposisi dengan kekuatan di Rusia gitu. Misalnya dari Amerika ataupun negara Eropa yang sedang berselisih dengan Rusia gitu kan, negara Uni Eropa tuh ya NATO lah gitu, pokoknya itu yang sedang berselisih dengan Rusia. Makanya di sini harus diputuskan supaya Indonesia itu tidak terlibat dan ini adalah pasukan yang rogue atau
dia tuh keluar dari apa ya, pelindungan di Indonesia, jadi dicabut kewarganegaraannya, dan Indonesia tidak bertanggung jawab atas orang ini gitu. Jadi benar-benar diputus gitu ya, secara kewarganegaraannya. Jadi udah nggak terhubung lagi gitu. Jadi urusan kamu ya urusan kamu, negara tidak terlibat lagi. Ya, Ya, mulai gitu dari ya. flexing yang dilakukan oleh Bribdario, kemudian rekam Ya. jejak yang buruk yang sudah dimiliki oleh Bribdario sendiri, kemudian sampai sekarang sanksinya. Nah, apakah Anda menilai ini sebenarnya ada indikasi pola yang terstruktur dari perekrutan terhadap aparat yang ada di Indonesia? Tuh ya, bisa direkrut tuh ya sama negara luar. Eh, saya melihatnya bahwa mungkin di negara lain yang sedang berkonflik itu memerlukan tentara yang lebih besar, gitu. Hmm. Sehingga Iya, mereka membuka SDM-nya tuh open ya. recruitment itu. Tetapi itu menjadi kewenangannya sana lah untuk menjaring orang. Saya lebih melihatnya adalah menjaga internalnya Polri saja. Saya lebih ke sana pemikiran kami, karena Kompolnas tugasnya seperti itu, mengawasi termasuk SDM Polri ini bagaimana. Gitu. Yang harus diwaspadai juga adalah ini tidak terulang kepada anggota yang lain itu. Tuh ya. Yang harus diwaspadai itu, Mas. Saya sudah Baik. terima kasih kepada Polda Aceh yang sudah memberikan PTDA kepada yang bersangkutan. Tinggal bagaimana berikutnya, apakah pidananya, kalau umpamanya pidananya dapat dengan KDRT-nya, ya kita proses setelah itu. Itu kalau diizinkan oleh negara dia kembali kan gitu. Kalau Oke. diizinkan oleh negara dia kembali. Harusnya mungkin dari negara sudah mulai menata di imigrasi atas nama yang Tuh ya. bersangkutan sudah tidak boleh masuk lagi ke negara Indonesia kalau kewarganegaraannya dicabut. Ini kerjasama dengan imigrasi, pihak imigrasi. Di blacklist tuh ya. Oke, baik. Seperti itu, Bu Mas, yang Ida. harus diwaspadai adalah teman-teman internal Polri, ayo dikuatkan untuk waskatnya. Implementasikan Perkap nomor 2 tahun 2022 tentang waskat ini, sehingga ini tidak menjadi best practice bagi teman-teman yang lain yang memang orang-orang yang ingin mendapatkan uang dengan segera. Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Semoga ini tidak menginspirasi dan kasus Bribdario ini menjadi yang terakhir. Terima kasih Bu Ida sudah Ya. bergabung. Jadi emang banyak masalahnya tuh. Mungkin sampai si orang ini bisa kabur dari Indonesia ya untuk bekerja sebagai tentara bayaran. Jadi mungkin orangnya di Indonesia tuh udah bermasalah tuh ya, udah melanggar peraturan, terus melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan karakter dan sebagainya. Dan mungkin karena udah ini ya, oh daripada saya dipenjara di negara sendiri, ya lebih baik mencari perlindungan gitu ya, kabur ke negara lain dan bekerja sebagai tentara bayaran tadi ya. Jadi udah dapat gajinya tuh mungkin besar, terus dia tuh bisa bebas dari hukuman yang ada di Indonesia, dan Indonesia mengambil sikap seharusnya untuk memutuskan hubungan kalau misalnya sudah dianggap tidak layak gitu, dan mempermalukan negara gitu. Jadi kan tiba-tiba masuk dan mengambil posisi tadi kan di Rusia gitu. Jadi membela negara Rusia, dan ini mungkin akan menjadi masalah internasional kalau misalnya tidak diselesaikan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari kasus ya, dari salah satu aparat dari Brimob yang menjadi tentara bayaran di negara Rusia. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari kalau misalkan terkait dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.